Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Untuk pertemuan kali ini kita akan mulai membahas mengenai bab 2 yaitu masalah dan eksklusi sosial. Untuk modulnya teman-teman bisa baca di Google Classroom materi yang sudah saya lampirkan. Silakan dipelajari karena kunci dari ilmu adalah membaca, jadi silakan dibaca dengan baik. Untuk masalah dan eksklusi sosial secara konsep itu bisa kita lihat pada gambar berikut ini, yaitu masalah dan eksklusi sosial. Eksklusi sosial ini ada faktor penyebab masalah sosial, yaitu faktor ekonomi, faktor biologi, faktor budaya, dan faktor psikologi. Faktor ekonomi meliputi faktor kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan kesenjangan sosial. Sementara faktor biologi ini meliputi penyakit menular dan keracunan makanan. Kemudian faktor budaya itu terjadinya perceraian dan kenakalan remaja. Yang terakhir faktor psikologis ini terkait dengan penyakit saraf atau aliran sesat. Nah, setelah ada masalah sosial di masyarakat itu akhirnya akan menimbulkan dampak. Dampak dalam masyarakat itu terkadang beragam. Ada yang dampaknya itu hanya ringan, tapi ada juga yang dampaknya itu bisa sampai agak parah. Kemudian setelah diketahui dampak, diharapkan nanti akan ditemukan mengenai pemecahan masalah sosial. Untuk kegiatan pembelajaran 1 di bab 2 ini, kita akan membahas mengenai definisi masalah sosial, eksklusi sosial, dan faktor penyebab masalah sosial. Tujuan pembelajarannya adalah teman-teman mampu menjelaskan pengertian masalah sosial, eksklusi sosial, dan penyebab masalah sosial. Sekarang kita mulai dengan pengertian masalah sosial. Masalah sosial yaitu suatu kondisi yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan unsur-unsur budaya serta membahayakan kehidupan kelompok sosial sehingga perlu diatasi. Jadi yang namanya masalah itu suatu kondisi yang tidak diinginkan. Kalau masalah itu pribadi, berarti masalah itu tidak diinginkan oleh seseorang atau secara pribadi. Tetapi karena ini masalah sosial, yang tidak diinginkan itu karena apa? Karena tidak sesuai dengan unsur-unsur budaya, sehingga membahayakan dan perlu diatasi. Contoh masalah yang sering ditemui dalam masyarakat adalah kemiskinan, kriminalitas, dan kesenjangan sosial ekonomi. Kemudian setelah masalah sosial, terkadang muncul kondisi eksklusi sosial. Eksklusi sosial itu bisa juga disebut sebagai marginalisasi sosial. Marginal itu berarti agak terpinggirkan gitu ya. Jadi marginalisasi sosial adalah tindakan penyingkiran atau pengucilan ke pinggiran masyarakat. Artinya dalam beberapa hal tidak dilibatkan. Jadi eksklusi sosial itu acuannya adalah pada cara-cara di mana individu dapat terputus dari keterlibatan penuh dalam masyarakat yang lebih luas. Misalnya orang-orang yang tinggal di perumahan yang bobrok, maksudnya bobrok ini mungkin perumahan yang tidak layak huni, kemudian sekolah-sekolah miskin dan sedikit kesempatan bekerja. Secara efektif ini mengalami penolakan dari kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena apa? Karena beberapa marginalisasi atau eksklusi atau meminggirkan itu akhirnya bisa membatasi hak-hak seseorang. Karena mungkin kondisi orang tersebut kurang kurang bisa untuk mencapai apa yang bisa dicapai oleh orang lain. Kemudian faktor penyebab masalah sosial. Faktor penyebab masalah sosial yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini terkait dengan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan pengangguran. Jadi kalau kemiskinan itu jelas karena memang ada ukurannya ya, orang itu disebut miskin atau tidak. Kemudian kriminalitas. Kriminalitas ini banyak disebabkan oleh faktor ekonomi karena mungkin kebutuhan hidup atau gaya hidup dan lain sebagainya. Kemudian kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu adalah kondisi di mana terjadinya ketidakmerataan gitu. Jadi senjang antara yang kaya dengan yang miskin.
pengangguran, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor budaya. Faktor budaya ini bisa dari kenakalan remaja, perceraian, masalah sampah, dan lain-lain. Kenapa faktor budaya ini di sini disebutkan karena misalnya kenakalan remaja? Karena mungkin budaya itu kan sesuatu yang dibuat oleh manusia. Jadi kalau tidak seperti ini tidak keren. Nah, itu akhirnya menyebabkan atau men-trigger remaja itu untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan norma atau tidak bermanfaat. Perceraian. Perceraian itu juga termasuk salah satu faktor yang bisa menyebabkan masalah sosial. Masalah sampah itu juga faktor yang menyebabkan masalah sosial karena dari masalah sampah akan muncul masalah-masalah berikutnya. Yang ketiga, faktor biologis. Ini wabah penyakit menular. Jadi saat ini ya kemudian ada virus penyakit baru itu HIV/AIDS atau COVID-19 itu ini masalah sosial banget gitu. Karena kenapa masalah sosial? Karena yang namanya wabah dan menular itu perlu penanganan khusus. Penyakit-penyakit bukan penyakit ya, virus gitu. Virus yang menyebabkan penyakit seperti COVID-19 yang penularannya itu sangat mudah sekali itu kita rasakan sendiri gitu. Sekolah online atau sekolah daring itu sudah berjalan hampir 1,5 tahun. Untuk melakukan aktivitas semuanya dibatasi. Kalau kalian kemarin eh, ingat gitu ya, PPKM level berapa, level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, itu karena faktor-faktor seperti ini. Jadi banyak menyebabkan masalah sosial yang tadinya orang dengan bebas mencari nafkah gitu ya, tapi karena adanya wabah ini akhirnya semuanya dibatasi dan menimbulkan masalah sosial baru. Makanan beracun dan gizi buruk ini juga termasuk masalah-masalah sosial. Kemudian faktor psikologis. Faktor psikologis itu bisa dari aliran sesat, gerakan separatis anti pemerintah, penyimpangan seksual, dan lain sebagainya. Ini faktor psikologis. Faktor-faktor dari psikologi sendiri atau kejiwaan yang bisa menyebabkan masalah sosial. Nah, untuk penjelasan kegiatan pembelajaran 1 di bab 2 cukup sekian. Nanti teman-teman silahkan baca untuk narasi lengkapnya ya di modul. Jadi di sana sudah ada penjelasan yang lebih lengkap. Kemudian untuk latihan soalnya silahkan dikerjakan untuk mengasah pengetahuan kalian. Semoga tetap sehat selalu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.